Hai, cerita Fris akan membacakan sebuah novel yang berjudul Coret-coret di Toilet, karya Eka Kurniawan. Peter Pan. Beberapa tahun sebelum aksi-aksi paling subversif, Tuan Putri masih mengingat pertemuan dirinya dengan si orang menyebalkan itu. Orang-orang dengan kurang ajar membuatnya menunggu dan bersiap menjadi perawan tua. Ia sedang duduk di sana, di samping tangga dengan wajah cemberut. Ketika Tuan Putri menghampirinya dan mencoba menghibur hanya karena Tuan Putri membenci melihat wajah kusut seperti itu, si laki-laki menoleh. Laki-laki yang telah memutuskan tanggal 10 April sebagai hari perkawinan mereka dan berkata bahwa kau cantik. Ia memang kurang ajar. Sebelum keluhannya sesungguhnya keluar, ia seperti kesakitan bicara tentang buku Immanuel Kant yang dimakan kutu buku atau tikus, dengan halaman yang lepas-lepas dan sebagian bab bahkan hilang, serta kertas yang patah-patah di perpustakaan kami. Ia bilang buku seperti itu tak layak dicuri, dan itu yang membuatnya tampak tak berbahagia. Saat itu, mereka sama-sama mahasiswa baru, dan tak lama setelah itu, Tuan Putri segera mengenalnya dengan lebih baik. Ia memang tak begitu bahagia karena kehidupan ini. Menurutnya menyebalkan, dan ia memang pencuri buku. Dalam pengakuannya, ia mencuri buku dari perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di seluruh pelosok kota, dari toko buku maupun dari toko loakan. Ia berkata bahwa mencuri buku merupakan tindakan terkutuk, dan ia melakukannya dengan harapan yang bisa ditangkap. Sehingga ia akan tahu bahwa pemerintah memang mencintai buku dan benci pada para pencuri buku. Tapi dasar, ia memang malang. Ia tak juga ditangkap, meskipun sudah ribuan buku ia curi. Terhadap pemerintah busuk macam begitu, katanya suatu waktu di hari yang tak terlupakan oleh Tuan Putri, karena kalimat tersebut menjadi kalimat pembuka yang aneh sebelum laki-laki itu mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepadanya dan ingin menjadi kekasihnya. Melanjutkan, kita harus mengumumkan perang gerilya. Itu bukan kata-kata omong kosong, tapi nyaris ia lakukan benar seandainya tindakan-tindakan paling subversif di tahun yang paling panas itu tak pernah terjadi. Ia belum sempat mengumumkan perang gerilyanya ketika segala sesuatu seolah berakhir. Dengan caranya sendiri, ia mulai mencoba merealisasikan gagasannya dengan perang gerilya. Ia menempel poster si Guevara di kamar pondokannya dan terobsesi untuk melakukan kontak dengan para gerilyawan yang ada di muka bumi. Ia juga membaca ribuan buku curian yang menumpuk di kamarnya, sekadar mencari alasan yang tepat untuk mengumumkan perang. Tuan Putri berkata kepadanya, di mana-mana rakyat begitu miskin, sementara para pejabat hidup mewah. Negara sudah diambang bangkrut karena utang luar negeri, dan sang diktator sudah terlalu lama berkuasa, menutup kesempatan kerja bagi orang yang memiliki bakat menjadi presiden. Menurut Tuan Putri, itu semua alasan yang cukup untuk mengumumkan perang gerilya. Tetapi laki-laki itu keberatan. Katanya, alasan seperti itu sudah terlalu banyak diketahui orang. Tapi nyatanya, tak seorang pun menyatakan perang karena itu. Lebih baik kita perang karena alasan yang lebih logis, katanya. Yakni, karena pemerintah tak menangkap si pencuri buku perpustakaan. Itulah yang terjadi. Bersama 10 orang teman-temannya, ia memulai aksi politik pertamanya dengan demonstrasi di depan gedung perpustakaan. Menurutnya, mereka adalah cikal bakal pasukan pemberontaknya, dan gerombolan anak-anak itu yang lebih mirip sebuah tim sepak bola daripada calon gerilyawan, mulai meneriakan yel-yel pada pukul 9 ketika perpustakaan penuh pengunjung. Mereka juga bernyanyi-nyanyi
dan diakhiri dengan pembacaan tuntutan revolusioner. Berikan perilakuan yang lebih manusiawi terhadap buku-buku tersebut. Demonstrasi berakhir tak populer, tanpa liputan surat kabar, dan hanya mendapat cibiran mahasiswa lain. Laki-laki penuh obsesi ini tak mendapatkan kader tambahan. Ia bahkan kehilangan 10 dari 10 calon pasukan gerilyawannya. Itu kenangan yang lumayan pahit untuk dikenang. Tapi dari pandangan matanya yang tajam, orang segera akan tahu bahwa ia bukan pemuda yang mudah patah semangat. Lebih dari itu, ia punya bakat luar biasa mengumpulkan orang, mengorganisasikannya, yang pada akhirnya ia persiapkan menjadi individu-individu yang militan, terutama melalui puisi-puisinya. Bocah yang sesungguhnya tak berminat menjadi penyair itu telah mendapatkan banyak pengikut setia, yang pada awalnya datang untuk mendengarkan puisi-puisi tersebut. Karya-karyanya yang sedikit berbau romantik telah menghipnotis banyak orang yang membacanya maupun mendengar. Bahkan Tuan Putri sendiri masih ingat. Tak lama sebelum hari subversif itu, dalam sebuah kunjungan mendadak dan hanya diiringi satu pengawal, Presiden menyempatkan diri datang ke kota itu dan menemui laki-laki itu di pondokannya. Tuan Putri sendiri ada di sana ketika itu. Tak lama setelah mereka menikmati sedikit ciuman, dan Presiden berkata, "Tuan penyair, aku membenci puisi-puisimu. Ia begitu menusuk dan melukai hatiku. Hentikanlah membacanya dan terutama menulisnya." Setelah itu Presiden menghilang. Tak bagaimana ia menghilang. Setengah jam kemudian, ia sudah muncul di televisi dalam acara siaran langsung rapat koordinasi kabinet yang penuh lelucon tak lucu. Sementara itu, kekasih si Tuan Putri hanya tertawa sambil menghabiskan 3 bungkus rokok untuk menghilangkan ketegangan sesaat dan berkata bahwa kata-kata Presiden kepadanya sama artinya dengan pengumuman perang. Ia akan menghadirinya. Begitu ia berkata kepada Tuan Putri. Pada waktu itu ia sudah dipanggil dengan nama Peter Pan, si tokoh dongeng yang konon tak mau dewasa. Dilihat dari satu sisi, ia memang mengingkatkan orang kepada Peter Pan. Bertahun-tahun ia tak juga lulus kuliah. Bahkan ketika Tuan Putri menyelesaikan tingkat doktoral, ia belum juga mendapatkan gelar sarjana. Orang kemudian menuduhnya tak mau menjadi tua, ingin tetap menjadi mahasiswa, tetap merasa berumur belasan tahun, dan karenanya ia mulai dipanggil Peter Pan. Peter Pan sendiri tak begitu keberatan, hanya karena ia memang menyukai nama-nama tokoh fiksi, dan bukan berarti alasan-alasan orang yang kemudian memberinya nama Peter Pan benar. Bagaimanapun semua itu terjadi karena aktivitas revolusionernya, yang semakin menyita waktu sehingga ia tak sempat masuk lagi ke ruang kuliah. Suatu hari, tak lama setelah demonstrasi pertama yang gagal itu, ia berkenalan dengan seorang penjual buku impor bekas yang membuka toko kecil di perkampungan turis. Sebagian besar penghuninya turis-turis bule yang datang untuk membeli novel atau buku panduan, atau bahkan menjual dan kadang menukarnya. Sekali dua kali datang mahasiswa, tak pernah menjual tapi hanya menonton, dan kalau ada uang sesekali membeli. Peter Pan datang ke tempat itu bersama Tuan Putri atas rekomendasi seorang kawan yang sedikit dendam kepada si pemilik toko buku dengan harapan Peter Pan akan mencuri banyak buku dari sana dan membuatnya bangkrut. Di luar harapan, Peter Pan menjadi begitu akrab dengan si pemilik toko, mengingat latar belakang mereka yang begitu doyan membaca. Ia bilang kepada si penjual buku bahwa ia punya banyak buku. Ya betul, banyak sekali. 3.000. Aku ingin menjual itu semua. Setitik rencana meletup di otaknya yang brilian. Dan itu ia katakan kepada si pemilik toko.
untuk model perang gerilya katanya. Dan akhirnya, buku-buku itu jadi model pertamanya melakukan serangkaian tindakan subversif. Ia mulai mencetak selebaran-selebaran gelap berisi hasutan-hasutan dan referensi politik. Dan dengan itu ia mulai mengumpulkan uang. Dan dengan itu ia mulai mengumpulkan orang. Bertahun-tahun kemudian orang-orang lupa kepada jasa buku-buku itu sebagaimana banyak orang kini lupa kepada Peter Pan sendiri. Hanya Tuan Putri yang ingat, termasuk bagaimana Peter Pan membiayai kehidupan gerakannya. Setelah uang hasil penjualan buku hanya tinggal dongeng saja. Peter Pan, sebagaimana dikenal kawan-kawannya ketika itu, memang penyair betul. Hanya seorang penyair yang mencintai buku sedemikian rupa. Ia menanami halaman rumah kontrakannya dengan gerakan mereka berawal dengan bunga-bunga. Disiramnya setiap pagi dan sore dengan kasih sayang seorang dewa, membuat mereka mekar sepanjang waktu. Dan ketika ia petik, ia kelompokkan dalam 3 atau 4 tangkai, serta ia jual di boulevard kampus, dan orang-orang membelinya dengan rasa haru. Dari sanalah ia masih mampu mencetak-cetak selebaran-selebaran politiknya. Namun ketika kawan-kawannya mulai jatuh miskin, yang diakibatkan tak datangnya lagi kiriman uang dari orang tua mereka, karena pilihan mereka untuk ikut bersama dengannya, menyusun kekuatan perang gerilya, ia terpaksa merelakan tanaman bunganya diganti menjadi kebun singkong, ubi, jagung, dan segala macam tanaman yang bisa mereka makan bersama. Tapi sungguh, ia bukan orang yang mudah kehabisan akal. Peter Pan diingat Tuan Putri sebagai orang yang juga mampu mengumpulkan sosok-sosok ajaib dalam mengumpulkan uang. Tuan Putri masih ingat kepada seorang atlet biliar yang memilih bergabung dengan gerakan yang dibangun Peter Pan, meninggalkan karir olahraganya dan nyaris gemilang, dan memutuskan bertaruh dari rumah biliar satu ke rumah biliar yang lain. 9-1, ia selalu menang. Ia memasuk banyak uang untuk kembali mencetak selebaran dan poster-poster perjuangan. Begitulah Peter Pan berjuang. Hingga suatu waktu, sebagian besar mahasiswa, buruh, para pedagang, pegawai kantoran, dan bahkan para pegawai negeri mulai turun ke jalan secara serempak. Mereka berkumpul bersama dalam satu kesepakatan bahwa sang diktator memang tak layak dipertahankan. Senyumnya yang sering muncul di televisi dan tercetak di uang kertas sudah mulai terasa menyebalkan. Hari-hari dilewati hanya dengan turun dan turun ke jalan, dalam satu hiruk-pikuk yang sama. Turunlah Tuan Presiden, sebelum kami membakarmu hidup-hidup dalam api revolusi. Itulah hari yang paling subversif selama kekuasaan sang diktator yang sudah mulai berkarat. Tapi di saat yang hampir bersamaan, Peter Pan menerima nasibnya yang paling tragis. Setelah ia mengetahui dirinya sebagai salah satu orang yang paling dicari oleh tangan-tangan berdarah sang diktator, ia mulai bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga suatu ketika, 3 orang yang penuh horor menangkapnya di rumah Tuan Putri, tepat di depan sang kekasih. Meskipun tampak tak berdaya, ia masih sosok yang mengagumkan. Matanya masih menyala, dan ia menyanyikan himne perjuangannya. Ketika mereka meringkus dirinya, mulutnya dibungkam, kepalanya ditutup dengan kain hitam, dan ia diseret di hadapan Tuan Putri yang hanya mampu melolong tanpa suara. Itulah saat terakhir ia melihat kekasihnya. Bagaimana nasibnya setelah itu, tak banyak yang tahu. Mungkin hanya sang diktator sendiri yang tahu. Bahkan ketika sang diktator akhirnya tumbang oleh aksi-aksi jalanan, oleh kerusuhan yang melanda kota-kota, karena ribuan buruh dipecat dari pabrik-pabrik, dan oleh perang antar tentara dan mahasiswa yang membanjirkan darah di layar televisi dan surat kabar.
Kami tak juga menemukan Peter Pan. Bahkan bau mayatnya pun tak tercium dari hidung kami. Peter Pan lenyap, hanya menjadi legenda dan mitos di antara kami yang menjadi tak berdaya. Dan demikianlah, pada 10 April yang dijanjikan itu, hampir 2 tahun setelah tumbangnya sang diktator yang menyedihkan, Tuan Putri melangsungkan pernikahan yang mereka rencanakan. Peter Pan diwakili oleh sekumpulan puisi, karena hanya itulah yang tertinggal dalam dirinya. Aku sendiri menghadiri pernikahan itu, menyaksikan Tuan Putri menangis bagaimana kami yang hadir juga menangis. Sementara itu, meskipun telah 2 tahun ditumbangkan, sang diktator masih memelihara senyumnya. Ia masih sehat, masih menjijikkan, masih kaya, dan yang paling menyebalkan, ia masih berkuasa tanpa harus duduk di kursi kepresidenan. Peter Pan, si kekasih Tuan Putri, telah berjuang terlalu banyak untuk kehancurannya, tapi itu sia-sia. Terlalu mahal untuk hasil yang tak ada artinya. Itulah yang membuat Tuan Putri dan kami memang layak menangis. Kami mengangkat penguasa yang baru, tetapi ia tak pernah dapat menyentuh kejahatan sang diktator. Dan lebih menyedihkan, juga tak mampu mengembalikan Peter Pan kepada kami. Senyum yang terkutuk itu bahkan masih tercetak di uang kertas. Atas fakta-fakta seperti itu, tak lama setelah resepsi pernikahannya yang ganjil, Tuan Putri berkata kepada kami mencoba menghibur diri sendiri. Sebagaimana sering kita baca di novel dan komik, katanya. Penjahat besar yang keji, bengis, kotor, dan bau neraka memang susah dikalahkan dan susah mati. Siapa pejabat besar yang dimaksud Tuan Putri? Kupikir aku tak perlu menuliskannya. 2000. Dongeng sebelum bercinta. Beberapa saat sebelum pernikahannya, Alamanda meminta kepada calon suaminya untuk mendengarkan dongeng sebelum mereka bercinta di malam pertama. Dan karena begitu jatuh cinta kepada Alamanda, sang calon suami mengabulkan permintaan itu. Ia bahkan menambahkan permohonan aneh tersebut sebagai mas kawinnya. Kita akan bercinta begitu dongengnya selesai, kata Alamanda dengan kemanjaan yang dibuat-buat. Ya, kata si calon suami dengan penuh nafsu. Kau pasti akan memberiku dongeng tentang siluman mesum. Alamanda tersenyum dan berkata, aku akan dongengi kau Alice Adventure in Wonderland. Upacara pernikahan mereka pun kemudian berlangsung. Sebuah pesta yang agak menjemukan bagi Alamanda. Si calon suami sebenarnya bukan orang asing baginya. Ia bahkan kakak sepupunya. Dan ketika kecil, mereka bahkan bermain bersama. Itulah mengapa ia menganggap upacara pernikahan itu agak menjemukan. Pernikahannya hanya dihadiri kerabat-kerabat mereka yang melimpah, seperti pasukan perang. Tapi tak satu pun sahabat dekatnya yang tampak. Ini bisa dimaklumi. Upacara pernikahannya berlangsung tanpa rencana yang panjang dan agak mendadak, serta dilaksanakan bukan di kota yang ditinggalinya selama 3 tahun terakhir, di mana kebanyakan sahabatnya berada. Dan di malam pertama setelah hiruk-pikuk yang menyebalkan, mereka kemudian berbaring di atas tempat tidur mereka yang menawan dengan warna kuning menggoda, warna kegemaran Alamanda. Kamar pengantinnya dihias demikian rupa dengan udara semerbak aroma mawar yang sepenuhnya memancing hasrat si suami. Tapi ia sudah berjanji untuk bersabar sementara Alamanda mulai mendongeng. Alice anak badung yang malas membaca. Begitu dongeng itu berawal. Sebenarnya Alamanda tak mahir mendongeng, tapi setidaknya ia pernah mendengar mendongeng dan mencoba meniru cara seseorang mendongeng. 1 jam lebih ia mendongeng hingga berhenti setelah napasnya tersenggal-senggal. Ia minum air putih dari gelas yang tergeletak di samping tempat tidurnya
lalu menoleh ke sang suami yang tengah berbaring, menatap langit-langit dengan jemu dan bahkan gemas. "Kau boleh peluk aku, sayang," kata Alamanda merasa kasihan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, si suami merengkuh tubuh Alamanda yang dibalut pakaian tidur. "Tapi kita tak akan bercinta sebelum dongengku selesai," Alamanda mengingatkan. "Kalau begitu, cepatlah selesaikan," kata si suami tak sabar. "Kau mendengarkan tidak?" "Tentu saja, sayang." "Sampai di mana barusan?" Alice minum sesuatu dari botol. "Oh ya," kata Alamanda sambil memejamkan matanya. "Tapi aku lelah, sayang," katanya kemudian. "Dongengnya kita lanjutkan besok saja," bersambung. Ia hanya mendengarkan gerutu kecil suaminya. Keesokan harinya mereka berkemas, siap pergi berbulan madu, yang diharapkan si suami sebagai saat terindah bagi mereka. Bersenang-senang di Pulau Bali, berbaur dengan orang-orang dari penjuru dunia, seperti anak-anak hilang. Bahkan hal ini sudah dijanjikan si suami beberapa waktu sebelum mereka menikah. Ya, suami cukup banyak uang untuk janji seperti itu. Ini yang agak menghibur Alamanda. Ia punya sebuah toko warisan dari ayahnya yang cukup memberinya banyak keuntungan. Lagi pula, si suami sebenarnya cukup tampan juga, putih dan tinggi, serta agak bisa berpikir. Cuma sayang saja, Alamanda tak begitu mencintainya. Tapi kenapa ia begitu nekat mempertaruhkan hidupnya menikah dengan lelaki itu? Ibu dan ayahku tak pernah saling mencintai sebelumnya. Tapi nyatanya mereka bisa sampai memiliki 5 anak. Begitulah aku harap aku bisa mencintainya sedikit demi sedikit, kata Alamanda kepada May ketika ia naik kapal di pelabuhan Semarang. Siap pulang dan memutuskan menikah di kampung halamannya. Kenyataannya, ia dalam keadaan tak berdaya. Ia seolah sudah ditakdirkan untuk bersanding dengan si orang menyebalkan itu. Sejak ia berusia 10 tahun. Ia sampai sekarang tak habis pikir, kenapa ayahnya sesinting itu menjodohkan dirinya dengan sepupunya sendiri, bahkan sejak ia masih bau ingus. Pada awalnya, Alamanda mencoba bersekongkol dengan sepupunya agar perjodohan itu bisa gagal. Tapi brengsek, si sepupu itu malah jatuh cinta kepadanya, dan serius ingin menjadikannya sebagai istrinya. Alamanda sampai curiga, jangan-jangan laki ini tak benar-benar cinta kepadanya, tapi memang tak mampu mencari perempuan lain. Tapi apapun yang terjadi, ia akhirnya jadi istrinya. Ia ternyata bukan gadis kuat yang mampu memberontak terhadap kutukan indah si ayah. Ia pun bukan gadis yang keras kepala ketika menghadapi sepupunya yang hampir menangis memohon kepadanya agar mau menjadi istrinya. Begitulah akhirnya di sini, di Bali. Alamanda mencoba mencintainya sedikit demi sedikit. Mereka menghabiskan pagi hari yang semarak dengan menelusuri pantai Kuta, duduk di pasir yang basah dan mencoba tampak romantis. Kemudian mereka berjalan menelusur trotoar, berebut dengan para turis, belanja kaos oblong dan souvenir di toko joker, makan di restoran seafood, diantar taksi untuk keliling sampai Denpasar, dan kembali ke hotel mereka yang terletak di jalan menuju Bandara Ngurah Rai menjelang malam. Dengan tubuh yang kelelahan, akhirnya mereka memasuki kamar dan terkapar di atas tempat tidur. Meskipun begitu, si suami menatap Alamanda pada wajah cantiknya yang menggoda. Ia belai rambutnya, ia cium pipinya, dan juga bibirnya yang tipis memerah, serta lehernya yang jenjang. Tangannya menggapai kancing baju, dan jari-jarinya dengan lincah mencoba membuka blus yang dikenakan sang istri. Alamanda segera berbisik lembut, "Kita akan melanjutkan dongeng itu." Si suami berguling menjauh, memeluk guling dan menggigit ujung bantal. Ia lebih memilih tidur bahkan sebelum Alamanda melanjutkan dongeng Alice Adventure in Wonderland tersebut. Alamanda bangkit dan duduk di tepian tempat tidur, memandang si suaminya yang ngorok tanpa malu. Kasihan juga sebenarnya. Tapi bagaimana lagi?
Dongengnya sebelum bercinta ia anggap sebagai perlawanan terhadap kekolotan tradisi keluarganya. Sebenarnya bukan tak pernah Alamanda memberontak tentang perampasan haknya untuk menentukan sendiri pendamping hidupnya. Sewaktu ia masih di sekolah menengah, ia kencan dengan teman sekelasnya. Favorit jago olahraga, tampan, meskipun selera humornya agak parah. Ia merasa tersanjung bisa mendapatkan karena seluruh anak gadis di sekolah mendambakan lelaki itu. Pernah ia ingin berbuat nekat agar si ayah tahu benar bahwa ia tak mencintai dan tak ingin menikahi dengan sepupunya. Sewaktu-waktu ketika ia dan kekasihnya serta beberapa teman pergi tamasya, ia menculik sang kekasih ke sebuah hutan kecil dan merajuk. Sayang, perkosalah aku. Sang kekasih hanya diam, mematung, bahkan memegang tangannya pun tidak. Ya ampun, belum pernah ia membayangkan ada lelaki menolak tawaran indah semacam itu. Dan ketika suatu waktu mereka tengah berduaan kembali, Alamanda merajuk sekali lagi. Culiklah aku sayang, dan kita akan kawin lari. Jangan bodoh, kata si kekasih gemetar. Begitulah, sesungguhnya sang kekasih memang bukan orang yang pantas untuk diharapkan menjadi seorang pembebas. Tak lama sejak peristiwa konyol itu, mereka kemudian lulus dari sekolah menengah, dan kisah cinta mereka pun berakhir begitu saja. Sang kekasih konon melanjutkan karir masuk ke angkatan laut. Ingin sekali waktu itu Alamanda menulis surat kepada yang terhormat Tuan Panglima, memberitahu bahwa tentara telah melakukan kesalahan besar menerima seorang pengecut macam itu. Ya, pengecut yang telah mencapakannya lagi ke dalam totalitarianisme. Sang ayah yang kaku, brengsek. Tak sadar, Alamanda benar-benar mengumpat sehingga suaminya terbangun. Ia berbalik dan memeluk Alamanda, mencumbu dan merayunya. Sayang, mari kita bercinta. Dongengnya belum selesai, kata Alamanda. Tapi aku ingin bercinta. Diam, kata Alamanda marah. Kau kan sudah berjanji mau mendengarkan dongeng sebelum kita bercinta. Mendengar nada suara Alamanda yang meninggi, nyali si suami menjadi ciut. Ia berbalik lagi, mendekap guling lagi, menggigit ujung bantal lagi, dan ngorok lagi. Alamanda melanjutkan lamunannya. Pemberontakannya yang kedua ia lakukan ketika menjadi mahasiswi di Yogyakarta. Jauh dari keluarga, ia seolah memperoleh kebebasan. Ia kencan dengan seorang gembel, seorang mahasiswa dengan prestasi agak buruk, miskin, pemabuk, dan hidup hanya untuk bermain musik bersama teman-temannya. Tapi ia sangat romantis, dan di mata ia melihat suatu keberanian hidup. Si gembel suatu ketika pernah berkata, orang tuaku tanah licik, borjuis menyebalkan. Walaupun miskin, aku telah terbebas dari mereka, dan tak ada kesulitan kalau harus membebaskan seorang lagi, apalagi gadis secantikmu Alamanda. Mereka kemudian melalui 14 bulan yang indah, sampai pemberontakan ini tercium hingga seberang pulau. Ayahnya berang dan mengancam tak akan membiayai hidupnya lagi jika masih bersama si gembel. Dan sepupunya, ia bakal menyempatkan diri datang ke Yogyakarta. Sayang, kata sepupunya, aku sudah melamar kepada ayahmu. Begitu. Alamanda berkata acuh tak acuh. Kapan kau akan menikah dengan ayahku? Denganmu, sayang. Alamanda hanya bisa memoyongkan mulutnya. Lalu ia berdiri dan menoleh. Dengar, sepupu, kau rugi besar kawin denganku, karena aku gadis yang urakan, tak bisa mengurus rumah. Kita akan punya pembantu. Aku tak bisa memasak. Kau akan makan di restoran. Kau ini tolol atau goblok sih? Tanya Alamanda kesal. Ayahmu dan aku sudah memutuskan pernikahan kita tanggal 12 bulan depan. Apa? Kau mau mas kawin apa? Alamanda nyaris pingsan ketika itu, seperti si sepupunya.
Ia menghabiskan hari-harinya yang terasa bergerak cepat dengan mencoba mabuk sebagaimana kebiasaan si gembel, sampai ia tak bisa menahan diri untuk tidak bercerita kepadanya. Di luar dugaan, si gembel hanya berkata, "Sekarang terserahmu, Alamanda. Kalau kau kawin dengan sepupumu itu, kau mungkin hidup enak. Kau tak akan dikucilkan ayah, ibu, dan saudara-saudaramu. Kau punya rumah besar, kendaraan, bisa nonton MTV, makan di kafe, dan hidupmu indah. Atau kau memilih kawin denganku. Ayahmu tak akan menganggapmu anak lagi, dan kau terpaksa tinggal di pondokanku yang cuma 3 kali 3 meter. Dan kalau hujan deras, agak sedikit basah di pojok sebelah kiri. Juga harus mencuci bajumu sendiri. Juga harus makan yang tak enak, karena kita tak akan punya banyak uang. Tapi kau punya bonus suami yang romantis dan cerdas. Haha." Alamanda tak berani mengambil suami yang romantis dan cerdas, serta memutuskan pulang sebagai gadis yang kalah. Nah kan, tiba-tiba suara suaminya membuyarkan semua lamunannya. "Kenapa?" tanya Alamanda. "Aku ngompol," jawab si suaminya. "Sebesar ini kau ngompol?" "Bukan ngompol anak-anak, sayang." Ingin sekali Alamanda tertawa dengan kekonyolan itu, tapi ia tahan. Ia hanya melotot membuat si suaminya menciut kembali nyalinya. Ketika malam telah benar-benar hening, kecuali nada menonton dari laut, Alamanda kemudian ikut berbaring kembali, menarik selimutnya dan tertidur dengan harapan mimpi indah, bercinta dengan si gembel yang telah ditinggalkannya. Bulan madu mereka yang ternyata tak begitu indah, karena dongeng Alamanda tak kunjung selesai berakhir. Seminggu kemudian, mereka harus kembali dan memulai hidup sosial mereka sebagai pasangan yang pura-pura serasi. Hingga suatu hari, tepatnya di hari ke-42 pernikahannya, Mei sahabatnya menelpon di tengah malam ketika tarif telepon sedang murah meriah. Mereka mengobrol dan membicarakan banyak hal, sampai kemudian Mei menjadi terkejut. "Apa? Kau belum bercinta dengan suamimu?" "Ya, lebih dari sebulan. Kau gila." "Aku sudah berjanji untuk mendongeng Alice Adventure in Wonderland. Setiap malam aku mendongeng dan sampai sekarang dongengnya belum selesai. Bahkan aku belum masuk bagian Through the Looking Glass." "Kau ini gila atau sinting? Selesaikan dongengmu malam ini juga. Tak kau rasakan bagaimana rasanya bercinta. Dengar, kau bukan Syahrazad yang lihai membual. Pada saatnya, suamimu akan bosan dan mungkin ia memutuskan memenggal kepalamu dengan golok." "Tapi aku takut." "Takut apa?" "Takut ia tahu kalau aku tidak perawan." Alamanda kemudian teringat malam-malamnya bersama si gembel dalam permainan cinta yang indah. Pada malam-malam seperti itu, si gembel akan mendongeng sebuah dongeng pendek yang tidak bersambung sebelum mereka dengan liar bercinta. 2000. Coret-coret di toilet. Ia membuka pintu toilet sambil menikmati bau cat yang masih baru. Pintu ditutupnya kembali, dikunci dari dalam, dan beberapa waktu kemudian ia sudah berdiri di depan lubang kakus, membuka celana. Desis air memancar tercurah ke lubang kakus sambil menyebarkan bau amoniak. Dan mimik si bocah menyeringai penuh kepuasan. Setelah semuanya tumpah, ia mengkopat-kapitkan apa yang dia dipegangnya dan disiram dengan beberapa tetes air dari kayu. Sisanya dicurahkan ke lubang kakus. Celananya ditutup lagi. Bocah itu berumur 20 tahun, berpakaian gaya anak pang, dan terkagum-kagum dengan dinding toilet yang polos. Baru dicat dengan warna krem yang centil. Ia merogoh tas punggungnya dan menemukan apa yang dicarinya. Spidol. Dengan penuh kemenangan, ia menulis di dinding. "Reformasi gagal total, kawan. Mari tuntaskan revolusi demokratik." Pukul 7 pagi, ketika para mahasiswa belum membuat kegaduhan di ruang kuliah mereka, seorang bocah sudah menyerbu toilet yang terdapat persis di bawah tangga. Ia punya sedikit kelainan dengan salurannya. Tampaknya beser.
Mungkin karena sering minum kopi atau jarang berolahraga. Setelah ritual paginya yang membosankan, ia menatap tulisan di dinding yang mencolok itu dengan gemas. Dengan sebuah pena, ia membuat tanda panah dari kalimat yang terbaca dan membalas, "Jangan memprovokasi, revolusi tak menyelesaikan masalah. Bangsa kita mencintai kedamaian, mari melakukan perubahan secara bertahap." Dan gadis itu kemudian muncul, seorang gadis tomboy yang konon suka berpetualang. Ia mengenakan celana jeans ketat dan kaos oblong yang kedombrangan. Lubang lehernya kadang merosot. Sekali dua kali mempertontonkan isinya yang tanpa bra. Ia benci saat pipis, karena merasa repot harus membuka celana. Pernah ia pipis sambil berdiri, mengikuti kebiasaan buruk anak laki-laki. Agar praktis, tapi hasilnya kurang memuaskan. Air menyebalkan itu tumpah kemana-mana, terutama meleleh di celananya. Tapi hidup di dunia sudah ditakdirkan untuk pipis. Maka pipislah ia di toilet yang sama, meskipun merepotkan. Dan seperti kebanyakan konsumen toilet, ia tertarik dengan coretan di dinding, dan tergoda untuk ikut berkomentar pula. Dicarinya spidol di tasnya, tapi ia hanya menemukan lipstik. Maka menulislah ia dengan lipstik. Setelah membuat tanda panah, "Kau pasti antek tentara, antek orde baru, feodal, borjuis, reaksioner goblok. Omong kosong reformasi, persiapkan revolusi." 2 hari berlalu tanpa kejadian yang menghebohkan di toilet, sampai seorang anak lain masuk. Ia membuka celananya dan kemudian jongkok di atas kakus. Plung-plung. Terkejutlah ia dengan bunyi yang nyaring itu. Dibukanya keran air agar suaranya menyaing bunyi plung-plung yang menjijikkan. Malu. Dan sambil menikmati saat-saat penuh bau itu, si bocah mulai membaca 3 kalimat yang tertulis di dinding. Ia tersenyum dengan tulisan terakhir dan membayangkan gadis macam apa yang menulisnya. Setelah cebok, ia pun mengambil pena dan ikut berkomentar dengan penuh gairah. "Hai gadis, aku suka gadis revolusioner. Mau kencan denganku?" Kemudian di siang bolong, muncullah seorang gadis lain dan dari jenis yang lain. Seorang hedonis yang suka dandan. Tas mungilnya yang sungguh-sungguh mungil, penuh dengan tetek bengek alat perang seorang gadis kanjen. Dan kemunculan di toilet jelas tak semata-mata untuk pipis atau bikin konser plung. Bahkan tidak pula untuk sekedar cuci tangan dan meludah. Ia hampir setiap hari berkunjung ke toilet, tak lain dan tak bukan untuk merenovasi wajahnya yang berantakan setelah beberapa jam terkucil-kucil. Ia kurang percaya diri dan tentunya harus berdandan. Si gadis berdiri di samping bak mandi, menatap bayangan wajah di cermin mungil yang ia genggam. Ditaburinya wajah yang mesum dengan pupur agak tebal, lalu seputar matanya dihiasi lagi dengan eyeshadow. Tak lupa perona pipi. Rambutnya yang acak-acakan disisirnya lagi, dipasangi bando, jepit, dan pita sekaligus. Bibirnya yang sudah pucat disapu pula dengan warna merah menyala, semerah bendera nasional. Dan ketika itulah ia membaca segala unek-unek orang-orang di dinding. Sambil tertawa centil, ia ikut menulis, juga dengan lipstik. "Mau kencan denganku? Boleh. Jemput jam 9 malam di kafe. NB, jangan bawa intel." Entah hari yang keberapa setelah toilet tampil dengan cat barunya, muncullah ke toilet tersebut seorang laki-laki, tubuhnya besar dan agak tinggi, dengan rambut pendek sisa digundul. Kumis dan janggut tipis menghiasi mukanya yang putih. Di telanjang kirinya tergantung anting-anting norak. Nah, lehernya diganduli 4 atau 5 kalung. Kemeja yang dikenakannya model longgar dari kain jumputan, dan celananya beji. Orang kalau melihatnya pasti menduga ia seorang homo, meskipun agak sulit untuk membuktikannya. Bahkan melalui apa yang kemudian ditulisnya di dinding, yang merupakan ungkapan politis ideologisnya. Ia tetap tidak bisa dipastikan apakah sungguh-sungguh punya kecenderungan seksual itu atau tidak. Beginilah apa yang ia tulis.
Kawan, kalau kalian sungguh-sungguh revolusioner, tunjukkan muka kalian kalau berani. Jangan cuma teriak di belakang, bikin rusuh dasar PKI. Seminggu kemudian berlalu tanpa ada orang yang berani masuk ke toilet tersebut, gara-gara suatu peristiwa yang menyebalkan. Ada seorang oknum, pasti bangsat, keparat yang kurang moral, dan dikutuk oleh hampir semua pelanggan setia jasa-jasa toilet, yang bikin ulah menjijikan. Entah hari apa dan jam berapa, ia masuk toilet dan segera saja menghujani kakus dengan roket-roket yang keluar dari pantatnya. Gobloknya, ia kemudian keluar begitu saja tanpa membersihkan sampah-sampah keparatnya, yang menumpuk saling berpelukan di lubang kakus. Siapapun yang kemudian masuk setelah itu, bisa dipastikan kehilangan selera untuk apapun di dalam toilet itu. Kemudian orang menghindarinya semua. Ternyata ada juga orang sinting yang masuk ke toilet itu dengan sadar. Kejadiannya di saat jam-jam kuliah sedang berlangsung, dan anak itu meluncur dari ruang kuliah sambil memegangi bagian depan celananya, takut kebobolan. Ia masuk ke toilet pertama di lantai atas. Terisi, toilet kedua juga terisi. Toilet pertama lantai bawah juga terisi. Kakinya mulai gemeteran. Lompat sana, lompat sini. Mempertahankan diri jangan sampai jebol di ruang dan waktu yang tidak semestinya. Karena sudah tidak tahan, maka masuklah juga ia ke toilet sialan itu. Dalam satu gerakan tergopoh, ia berdiri dengan pasrah dan bush. Selama itu ia tahan napas, memejamkan mata, namun kemudian ia memutuskan untuk melakukan suatu tindakan heroik. Guna mengakhiri sumber horor di toilet itu, masih sambil memejamkan mata dan menutup hidung, ia mengguyur lubang kaku, menyerang onggokan-onggokan yang nyaris sudah tanpa bentuk, hingga semuanya larut dan menghilang. Si bocah merasa lega dan mulailah ia membaca pesan-pesan di dinding, dengan kemarahan yang tersisa dari tragedi yang baru saja terjadi. Ia ambil spidol warna biru dan segera ikut menulis. Ini dia reaksioner brengsek yang ngebom tanpa dibanjir. Jangan-jangan tak pernah cebok pula. Hei kawan, aku memang PKI, penggemar komik Indonesia. Kamu apa he? Semua orang tahu belaka. Toilet itu dicat agar tampak bersih dan terasa nyaman. Sebelum ia menampilkan wajahnya yang paling nyata. Ruangan kecil yang marginal, tempat banyak orang berceloteh. Dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan konyol yang saling membalas tentang gagasan-gagasan radikal progresif, tentang ajakan kecam mesum, dan ada pula penyair-penyair puisi yang ditolak penerbit, menuliskan seluruh masterpiece-nya di dinding toilet. Dan para kartunis amatir ikut menyemarakannya dengan gagasan The Toilet Comedy. Hasilnya, dinding toilet penuh dengan coret-coret nakal, cerdas maupun goblok. Sebagaimana toilet-toilet umum di manapun, di terminal, di stasiun, di sekolah, di stadion, dan bahkan di gedung departemen. Karena kemudian menjadi tampak kumuh, sang dekan dengan pihak yang berwarna di fakultas memutuskan untuk mengecat kembali dinding toilet. Maka terhapuslah buku harian milik umum itu. Tapi seperti kemudian diketahui, tulisan pertama muncul, lalu ditanggapi oleh tulisan kedua, dan ramailah kembali dinding toilet. Dengan ekspresi-ekspresi yang mencoba menyaingi kisah-kisah relief di dinding candi. Kenyataan ini membuat gelisah mahasiswa-mahasiswa alim yang cinta keindahan, cinta harmoni, dan menjunjung nilai moral dalam standar tinggi. Salah satu mahasiswa jenis ini kemudian masuk toilet, dan segera saja merasa jengkel melihat dinding yang beberapa hari lalu masih polos sudah kembali dipenuhi gagasan-gagasan konyol dari makhluk-makhluk usil. Ia bukan seorang vandalis dan tak pernah berbuat sesuatu yang merusak, tapi kali ini ia menjadi tergoda luar biasa, tentu saja karena jengkel. Maka ia pun ikut menulis, walau hatinya nyaris menangis. Kawan-kawan, tolong jangan coret-coret di dinding toilet. Jagalah kebersihan. Toilet bukan tempat menampung unek-unek. Salurkan saja aspirasi Anda ke bapak-bapak anggota dewan. Alkisah di bawah tulisan si mahasiswa alim itu, tertulislah puluhan komentar dalam 1 minggu. Hampir 100 setelah 1 bulan kemudian, tak jelas siapa saja yang telah ikut menulis, membuat dinding toilet semakin berubah wajah, kembali ke hakikatnya yang kumuh. Tanggapan-tanggapan atas usul si mahasiswa alim, ditulis dengan beragam alat,
pena, spidol, lipstik, pensil, darah, paku yang digoreskan ke tembok, dan ada pula yang menulisnya dengan patahan batu bata atau arang. Betapa inginnya mereka menanggapi sehingga berlaku pepatah secara sempurna. Tak ada rautan akar pun jadi. Tulisan pertama berbunyi, "Aku tak percaya bapak-bapak anggota dewan. Aku lebih percaya kepada dinding toilet." Tulisan kedua berbunyi, "Aku juga." Dan 100 tulisan tersisa juga hanya menulis "aku juga." 1999